Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Rahayu, nomor BP 1912-0030, dari kelas 4X2 Statistik Induktif, dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab dua soal dari ujian akhir semester saya, yaitu saya memilih soal nomor 2. Suatu penelitian mengenai uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi swasta atau kota telah dilakukan dengan mengambil sampel acak sejumlah 300 mahasiswa. Dari sampel itu diperoleh ternyata rata-rata besarnya uang saku mahasiswa per bulan adalah 2.500.000 dengan simpangan baku 500.000. Bila populasi mahasiswa dianggap besar sekali, buatlah interval kepercayaan untuk menduga rata-rata besarnya uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 90%. Untuk jawabannya bisa kita lihat pada video berikut. Baiklah, untuk jawaban nomor 2 kita bisa lihat pada lembar kertas ini. Gimana? Sudah ketahui? X adalah uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi swasta. Juga diketahui N sama dengan 300 mahasiswa, ini sama dengan 2.500.000. Sigma diketahui 500.000. Yang ditanya internal kepercayaan untuk menduga rata-rata besarnya uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 90%. P buka kurung X bar dikurang Z alfa per 2 X kecil P kecil X bar ditambah Z alfa per 2 sigma X bar tutup kurung sama dengan 90%. Alfa sama dengan 1 dikurang 90% sama dengan 10%. Alfa per 2 sama dengan 10% per 2 sama dengan 5% sama dengan 0,05. Hitung X bar sama dengan Z alfa per 2 dan sigma X bar. X bar sama dengan mu sama dengan 2.500.000. Sigma X bar sama dengan sigma per akar N sama dengan 500 per akar 300 sama dengan 28.867,51. Dalam tabel 2 komutatif cari angka 0,05 maka dapat 1,64. 1,6 ditambah 0,04 di sebelah kiri, 1,6 di dalam tabel, lalu lihat di urutan keberapa, yaitu di urutan 0,04 maka dapat 1,64. Jadi Z alfa per 2 sigma X bar sama dengan 1,64 dikali 500.000 sama dengan 820.000. P buka kurung X bar dikurang Z alfa per 2 sigma X bar kecil darimu X bar tambah Z alfa per 2 sigma X bar sama dengan 90%. P 2.500.000 dikurang 820.000 kecil darimu kecil 2.500.000 ditambah 820.000 sama dengan 90%. P buka kurung 1.680.000 kecilmu kecil dari 3.320.000 sama dengan 90%. Jadi kita percaya 90% bahwa uang saku per bulan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tersebut berada pada rata-rata 1.680.000 sampai dengan 3.320.000. Baiklah, selanjutnya saya memilih soal nomor 3. Perusahaan Magic yang bergerak di bidang suku cadang komputer mikro akan memperkenalkan produk barunya di pasaran. Untuk itu, pengadilan kualitas perusahaan mengambil sampel secara acak sebanyak 170 buah suku cadang dan ditemukan ada 16 yang cacat. Dari data tersebut, apakah benar produksi yang ditemukan cacat kurang dari 10%? Gunakan taraf signifikansi 2%.
Untuk jawabannya bisa kita lihat pada video berikut ini. Baiklah, untuk jawaban soal nomor 3 bisa kita lihat pada lembar kertas ini, di mana sudah diketahui dari soal P sama dengan proporsi produk yang cacat. PO sama dengan 0,1, N sama dengan 170, S sama dengan 1, X sama dengan 16, alfa sama dengan 2%, P bar sama dengan 16 per 170 sama dengan 0,094. Ujilah hipotesis bahwa diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Hipotesis uji satu arah. HO diduga produk yang cacat lebih dari 1 atau sama dengan 10%. HA diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Atau HO P sama dengan 10%, HA P kecil 10%, HO P besar sama 10%, HA P kecil 10%. Menentukan nilai A itu sudah ada pada soal. A atau alfa sama dengan 2%, 0,02. Lalu menentukan statistik uji. Dalam hal ini kita menggunakan pengujian proporsi satu sampel hingga rata-rata sampel. Itu juga sudah ada pada soal. P bar sama dengan 0,094. Hitung simpangan baku atau standar deviasi sampel. Sigma P bar sama dengan akar dari PO dikali 1 dikurang PO per N sama dengan akar 0,1 dikali 1 dikurang 0,1 per 170 sama dengan akar 0,1 dikali 0,9 per 170 mendapatkan hasil 0,02. Ini kita masuk menghitung statistik uji, di mana di sini ZH sama dengan P bar dikurang PO per sigma P bar sama dengan 0,094 dikurang 0,1 per 0,023 sama dengan min 0,906 per 0,023 sama dengan min 0,26. Lalu kita masuk dengan menghitung Z tabel. ZO sama dengan Z tabel sama dengan Z 0,02 sama dengan min 2,05, itu di kiri. Lalu menarik kesimpulan, ZH sama dengan min 0,26 kecil dari Z tabel sama dengan min 2,05. Kesimpulan, HO diterima. Kesimpulannya bahwa HA ditolak, yaitu diduga produksi yang cacat lebih dari atau sama dengan 10%. Bisa kita lihat pada grafik di bawah ini. Sekian penjelasan UAS saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.